Istri CEO saya bab 541-550. Benua Elang adalah salah satu dari 7 benua di bumi. Benua ini dikelilingi oleh samudra biru yang dalam. Saat itu, di tengah lautan, seorang pemuda tengah mengemudikan sebuah perahu kecil di lautan. Pemuda itu berusia 20-an. Ia berambut pirang dan bermata biru. Hidungnya mancung. Dari raut wajahnya, jelas terlihat bahwa ia seorang Kaukasia. Lautan adalah tempat yang berbahaya. Ada banyak monster yang hidup di dalamnya, seperti hiu, paus, cumi-cumi raksasa, dan belut. Namun pemuda itu mengemudikan perahu kecil itu tanpa rasa takut. Wus! Seekor hiu besar melompat keluar dari laut dan mencoba menelan pemuda itu dengan sekali teguk. Panjangnya setidaknya 10 meter, bahkan lebih panjang dari perahu, dan ia bahkan bisa menelan perahu tanpa kesulitan. Mencari kematian. Pemuda itu berteriak dan meninju lengan kirinya ke arah gigi hiu. Tinjunya memiliki kekuatan luar biasa dan menembus udara. Kaca. Gigi hiu yang kuat dipatahkan oleh pria itu hanya dengan satu tinju. Darah mengalir deras ke mulut hiu. Bang! Pemuda itu mengayunkan tinjunya ke arah kepala hiu dan melubanginya. Hiu itu menjerit kesakitan. Seketika, ia jatuh ke laut dan mati kehabisan darah. Hiu itu sangat besar sehingga darahnya pun mengalir deras. Darahnya pun segera mengotori seluruh lautan. Hiu biasanya bermigrasi secara berkelompok. Mereka sangat sensitif terhadap bau darah. Sekawanan hiu berenang mendekat ketika mencium bau darah. Pasti ada setidaknya selusin hiu. Mereka berenang maju dan segera melahap hiu yang mati itu. Meskipun mereka memakan seekor hiu, belasan hiu itu tidak puas. Puluhan hiu itu mengepung perahu. Mereka ingin melahap pemuda itu. Ekspresi pemuda itu menjadi gelap. Dia bisa menghadapi satu hiu, bahkan 2 hiu. Dia bahkan bisa mengalahkan selusin hiu jika mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, jika belasan hiu itu menerkamnya bersama-sama dan mencabik-cabik perahu, ia pasti akan mati. Pemuda itu tersenyum dingin dan berkata kepada seseorang di ujung perahu, "Saya butuh bantuanmu." Baiklah, suara yang sama terdengar. Kemudian, seorang pria yang tampak persis seperti pemuda itu muncul. Ia tergeletak di ujung perahu, tetapi tak seorang pun menemukannya. Jelaslah bahwa pemuda itu pandai bersembunyi. Seandainya ada fotografer di sini, ia pasti akan tercengang melihat 2 pria yang identik. Penampilan mereka sama dan pakaian mereka pun sama. Mereka bagaikan bayangan cermin satu sama lain. Sejujurnya, pria di ujung perahu yang lain adalah orang yang sama dengan pemuda itu. Dia adalah klon Raja Elang. Raja Elang telah mendapatkan obat klon dan mengkloning banyak salinan dirinya. Klonnya di ujung perahu hanyalah salah satunya. Setelah memperoleh kekuatan yang luar biasa, ia meninggalkan benua Elang untuk membalas dendam kepada Raja Serigala. Lagi pula, Raja Harimau telah membantunya mendapatkan teknologi cloning sejak lama. Ia berutang budi kepada Raja Harimau. Setelah Raja Harimau dibunuh oleh Raja Serigala, ia harus membalaskan dendamnya. Ada seekor Raja Elang di ujung dan ujung perahu. Mereka tidak perlu takut lagi dengan serangan hiu. Gelombang swosh-swosh-swosh. Belasan hiu melompat dari laut dan menggigit Raja Elang. Mereka ingin melahapnya. Sayangnya, mereka memilih pertarungan yang salah. Raja Elang adalah Raja Benua Elang. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah? Gelombang ledakan, dentuman, dentuman. Kedua pria itu menyerang hiu-hiu itu. Mereka membunuh seekor hiu dengan setiap pukulan. Dalam 10 menit, selusin hiu ganas itu mati semua. Tubuh mereka terapung di lautan. Laut di sekitarnya ternoda merah. Hewan-hewan air lainnya berenang menjauh ketakutan. Raja Elang memandang hiu-hiu itu dan tersenyum dingin. "Raja Serigala, aku datang." Raja Elang tersenyum dingin dan mengarahkan perahu kecilnya ke arah Huaxia. Ia akan membunuh Raja Serigala di Huaxia. Keesokan harinya, King Feng bangun pukul 5 pagi. Ia harus menyiapkan sarapan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di benua Elang tadi malam. Tapi dia bisa merasakan bahaya mendekat. Tiba di dapur, King Feng membuka kulkas. Ia mengeluarkan nasi, ubi, lisium, dan kurma, lalu bersiap membuat bubur. Bubur ini lezat dan bergizi. Pasti sangat bermanfaat bagi Suelin. Saat bubur hampir siap, King Feng menambahkan sedikit gula dan memasaknya dengan api kecil selama 20 menit. Ia memanfaatkan waktu ini untuk memasak hidangan daging dan hidangan vegetarian. Hidangan dagingnya adalah paprika hijau dengan irisan daging, sementara hidangan lainnya adalah tumis kol. Ketika Suelin bangun, King Feng baru saja selesai menyiapkan makanan. "Baunya enak sekali," kata Suelin. King Feng tersenyum dan berkata, "Cuci tanganmu. Lalu makanlah." Petik 2.
King Feng tersenyum menawan dan pergi bersiap-siap. Lalu, dia mulai makan bersama. Masakan King Feng lezat. Tak lama kemudian, mereka berdua menghabiskan sarapannya. Aku ingin mencarikanmu pengawal, kata King Feng setelah menghabiskan bubur. Pengawal. Suelin mengerutkan alisnya dan bertanya, mengapa? Aku bisa merasakan bahaya mendekat. Akan lebih aman kalau kau mencari pengawal, jelas King Feng. Mustahil bagi King Feng untuk mengikuti Suelin setiap hari. Suelin hampir mati ketika diculik oleh Raja Harimau. Namun, ia khawatir dan belajar dari kejadian itu. Suelin memikirkan kata-kata King Feng. Dulu dia punya pengawal. Tapi mereka semua laki-laki. Sangat merepotkan memiliki pengawal laki-laki, terutama saat dia perlu ke kamar mandi atau ke toilet. Pengawal wanita sangat langka. Mereka semua diambil oleh kekuatan dan perusahaan yang kuat. Suelin tidak dapat menemukan pengawal wanita yang cocok dengan kekayaan bersihnya. King Feng, aku boleh saja punya pengawal. Tapi aku tidak mau pengawal laki-laki, aku hanya mau pengawal perempuan, kata Suelin. Tentu saja, aku tidak ingin seorang pria mengikuti istriku sepanjang hari. Aku bisa mati karena cemburu, kata King Feng sambil tersenyum. Sejujurnya, King Feng memiliki kandidat ideal dalam pikirannya. Ziyi Miao. Miao Ziyi adalah pengikut King Feng. Dia tidak akan mengkhianatinya. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Dia adalah kandidat ideal untuk melindungi Suelin. Bab 542. Ziyi Miao sebagai pengawal. Aku akan mencarikan pengawal yang cocok untukmu, kata King Feng. Ia merasakan bahaya mendekat, jadi ia tak ingin membuang waktu lagi. Ia menelepon Ziyi Miao dan memintanya datang ke rumahnya. Ziyi Miao segera tiba di rumah besar itu saat menerima telepon dari King Feng. Ketika mendengar ketukan di pintu, King Feng membuka pintu. Ia membuka pintu dan melihat Ziyi Miao berdiri di depan pintu dengan cambuk kulitnya. Ia tampak menawan dan cantik. Guru, mengapa Anda memanggil saya? Tanya Ziyi Miao. King Feng menunjuk Suelin dan berkata, dia istriku. Kau akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Mengerti? Baik, Guru, Ziyi Miao mengangguk. Lalu ia berjalan ke sisi Suelin. Suelin menjadi waspada ketika melihat wajah cantik Ziyi Miao, terutama ketika mendengar Ziyi Miao menyebut Tuan untuk King Feng. Namun, ia hanya bisa menahan rasa tidak nyaman di hatinya karena Ziyi Miao ada di sini untuk melindunginya. Dengan Ziyi Miao di sisi Suelin, King Feng menjadi jauh lebih tenang. Ia yakin dengan kemampuan Ziyi Miao. Siapapun yang berada di bawah level raja tidak akan sebanding dengan Ziyi Miao. Bahkan jika ia bertemu raja, Ziyi Miao masih memiliki peluang untuk mengalahkannya. King Feng mengemudikan mobil dan mengantar Suelin dan Ziyi Miao ke tempat kerja. Dalam perjalanan, King Feng menjelaskan tempat-tempat yang sering dikunjungi Suelin kepada Ziyi Miao. Suelin bertaruh dengan Ruyan Liu untuk menjadi wanita terkaya di Huaxia dalam setahun. Yang kala tidak akan pernah bertemu dengan Li King Feng lagi. Untuk mengalahkan Ruyan Liu, Suelin bekerja ekstra keras. Ia langsung bekerja setelah sampai di kantor. King Feng mengajak Ziyi Miao berkeliling kantor agar dia bisa melindungi Suelin dengan lebih baik. Setelah Ziyi Miao merasa nyaman di kantor, King Feng memintanya untuk tinggal di kantor Suelin. Ia kemudian kembali ke departemen penjualan. Perusahaan ini berkembang pesat. Banyak perusahaan bermitra dengan Ice Snow Corporation. Perhiasan yang diproduksi terjual di seluruh provinsi Hujiang, bahkan di provinsi lain. King Feng memegang sebuah dokumen di tangannya. Dokumen itu adalah faks dari perusahaan King Cheng kota Tianjing. Mereka ingin memesan pengiriman permata senilai beberapa ratus juta yuan. Mereka juga menyatakan bahwa mereka ingin King Feng secara pribadi mendatangi King Cheng Corporation untuk membahas kemitraan tersebut. King Feng bingung. Dia tidak kenal siapapun dari perusahaan. Akan lebih mudah dipahami jika ini permintaan dari Phoenix Corporation karena CEO-nya adalah Yan Zipei. Dia tidak mengerti permintaan King Cheng Corporation. King menemukan informasi tentang King Cheng Corporation di internet. Ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan itu termasuk dalam 10 besar perusahaan teratas di Tiongkok. Perusahaan itu bergerak di bidang real estate, pariwisata, dan perfilman. Nilainya miliaran yuan. Tianjing adalah kota besar di Huaxia Utara. Layaknya ibu kota, Tianjing merupakan kota penting di utara. Kota ini sangat modern dan penuh aktivitas ekonomi. Banyak jutawan dan miliarder tinggal di kota ini. Tianjiang adalah kota internasional. Banyak warga internasional juga tinggal di kota ini. Di Tianjing, Anda bisa bertemu orang-orang dari seluruh dunia. Entah kenapa, setelah melihat informasi tentang King Cheng Corporation, hati King Feng gelisah. Ia langsung merasa perusahaan itu tidak sederhana.
King Feng mengumpulkan informasi tentang perusahaan itu sepanjang pagi. Saat makan siang tiba, teleponnya berdering. Ternyata Ruyan Liu. Ruyan, ada apa? Tanya King Feng. Saya ingin membuka perusahaan obat Tiongkok. Silakan lihat, kata Ruyan Liu. King Feng mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi mencarimu. Petik 2. Setelah mengajukan cuti kepada SIS, ia pun meninggalkan kantor dan menuju ke Liu Corporation. Ruyan Liu sudah menunggunya di luar Liu Corporation ketika dia tiba. Ruyan Liu mengenakan gaun putih hari ini. Ia mengenakan gaun putih longgar karena lebih nyaman daripada gaun merah ketat. Berat badanmu naik lagi karena makan terlalu banyak, tanya King Feng sambil tersenyum pada Ruyan Liu. King Feng agak bingung. Dulu, Ruyan Liu memang sangat ramping, tetapi berat badannya terus bertambah. Tentu saja, dia tetap cantik setelah berat badannya bertambah. Jangan katakan itu, kata Ruyan Liu sambil mencubit sikut King Feng. Perempuan terobsesi dengan penampilan mereka. Mereka benci jika orang bilang mereka gemuk. Mereka menyukai sosok langsing. Okokok, kamu tidak gemuk. Kamu sangat kurus, kata King Feng tanpa berkata-kata. Ia berpikir, perempuan memang suka mendengar kebohongan. Mereka marah kalau kamu bicara jujur. King Feng, aku akan menginvestasikan 500 juta yuan di perusahaan obat Tiongkok yang akan bersaing dengan Suelin. Ekspresi wajah King Feng tampak getir. Ia tahu Ruyan Liu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ruyan, bisakah kau hidup rukun dengan Suelin? Tanya King Feng penuh harap. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mustahil. Kita tidak akan pernah bisa akur. Semua perempuan itu egois. Tidak ada yang mau berbagi laki-laki dengan perempuan lain. Kepala King Feng sakit mendengar kata-kata Ruyan Liu. Kedua wanita ini memang musuh bebuyutan. Mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. Bahkan saat tak bertemu pun, mereka selalu bertengkar. King Feng terjebak di antara kedua wanita ini. Rasanya sungguh tidak nyaman. Dia menyukai keduanya. Sungguh sakit kepala. Ruyan, mengapa kamu memilih membuka perusahaan obat Tiongkok? Tanya King Feng. Dalam masyarakat modern, lebih banyak orang percaya dan memilih mencari pertolongan medis barat. Tidak banyak orang yang pergi menemui dokter Tiongkok kuno. Ruyan Liu tersenyum tipis dan berkata, pengobatan barat terlalu kompetitif. Dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Saya memilih pengobatan Tiongkok karena persaingannya lebih sedikit. Jika saya berhasil, saya berpeluang menjadi wanita terkaya di Tiongkok. King Feng mengangguk setuju. Ini bukan peluang bisnis jika banyak orang mengetahuinya. Perusahaan Liu tidak bergerak di bidang pengobatan Tiongkok. Perusahaan itu bergerak di bidang perhotelan dan real estate. Ia tidak ingin memilih bidang yang melibatkan keluarganya karena ia akan menerima perlakuan khusus. Ruyan Liu adalah wanita yang sombong. Ia memilih medan perang yang asing untuk mengalahkan Suelin agar Suelin mengakui kemampuannya. Ia satu-satunya wanita yang bisa berdiri di sisi King Feng. Ketika seorang wanita bertemu musuhnya dalam cinta, mereka akan melepaskan potensi luar biasa. Hal ini berlaku bagi Suelin dan Ruyan Liu. Bab 543. Pasar Herbal Allwell. Ruyan Liu mengendarai mobil dan membawa King Feng menuju pasar ramuan Allwell. Pasar Herbal Allwell terletak di daerah pedesaan kota Es, luasnya lebih dari 100 hektar dan merupakan pasar obat herbal Tiongkok terbesar di kota Es. Semua perusahaan yang membeli herbal Tiongkok di kota Es akan mendapatkan pasokan mereka dari pasar ini. Bahkan perusahaan dari seluruh provinsi Hujiang akan memperoleh pasokan mereka di sini. Moto perusahaan itu adalah, transaksi jujur, tidak ada bisnis curang. 30 menit kemudian, King Feng dan Ruyan Liu tiba di pasar Herbal Allwell. Wah, banyak sekali tanaman herbal Cina di sini. Sesampainya di pasar, King Feng langsung melihat banyak sekali herba. Di antaranya, Codonopsis, Euphormia, Gastrodia, akar peoni putih, Polygonum, Wolfberry, Ginseng, Cordyceps sinensis, dan masih banyak lagi. King Feng menghitung cepat dan menemukan pasti ada setidaknya ribuan herba di sini. Herba-herba itu mengeluarkan aroma herbal yang kuat. Pasar jamu sangat ramai. Para pedagang di sekitarnya membeli jamu mereka dari pasar. Pasar Herbal Allwell adalah pasar bebas. Ada lebih dari 1000 pemasok di sini. Setiap pemasok menjual berbagai jenis herbal. Beberapa merupakan pemasok besar, sementara yang lain merupakan pemasok kecil. Ruyan, ramuan Cina apa yang ingin kamu dapatkan? Obat Cina kuno apa yang ingin kamu buat? Untuk membuka perusahaan herbal Tiongkok, seseorang harus memiliki resep dan proyek yang matang. Herbal Tiongkok tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena bisa beracun. Ruyan Liu tersenyum tipis dan berkata, saya akan mulai dengan suplemen nutrisi.
Saya ingin membuat teh herbal penurun berat badan. Teh herbal penurun berat badan. King Feng tertegun sejenak. Kemudian, ia melirik Ruyan Liu dengan penuh kekaguman. Harus diakui, Ruyan Liu sangat pintar. Ia dengan cepat memahami inti dari pembuatan obat herbal Tiongkok. Meskipun persaingan di pasar obat-obatan Tiongkok tidak seketat pasar obat-obatan Barat, banyak resep obat Tiongkok yang sama. Akan sulit bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan formula yang sama. Namun, teh herbal penurun berat badan bisa menjadi cara untuk memasuki pasar. Di masyarakat modern, seiring dengan peningkatan kualitas hidup, terjadi peningkatan obesitas. Oleh karena itu, muncul pasar untuk teh herbal penurun berat badan. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan, yang lebih memperhatikan penampilan dan berat badan mereka. Membuat teh herbal penurun berat badan adalah proyek yang bagus. Apakah Anda punya resepnya? Tanya King Feng. Ruyan Liu mengangguk sambil menyerahkan resep itu kepada King Feng. Ia berkata, saya membeli resep ini dari seorang profesor penurunan berat badan. Silakan lihat. King Feng melihat resep herbal itu. Tertulis, 100 gram biji teratai, 100 gram madu, 300 gram halton, 300 gram air suling. Petik 2. King Feng bertanya, berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli resep ini? 5 juta dolar, kata Ruyan Liu. Resep ini tidak bernilai sebanyak itu. Paling-paling hanya 1 juta dolar. Ada yang salah dengan resepnya juga. Apa? Ada yang salah. Apa ini resep palsu? Ini bukan resep palsu, tetapi ada bahan yang hilang sehingga manfaat penurunan berat badannya akan jauh lebih rendah, kata King Feng. King Feng adalah seorang tabib yang saleh. Ia mampu mengobati orang dan memiliki pengetahuan luas tentang ramuan Tiongkok. Terlebih lagi, ia sering terluka selama misi-misi sebelumnya. Karena itu, ia meracik berbagai macam ramuan Tiongkok untuk menyembuhkan luka-lukanya. King Feng menjelaskan, kau lupa kalau aku dokter yang hebat. Aku sangat paham semua jenis ramuan Tiongkok. Petik 2. Mata Ruyan Liu berbinar. Ia tiba-tiba teringat bahwa King Feng bisa mengobati segala macam penyakit. Ia bahkan bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pengobatan herbal Tiongkok daripada profesor penurun berat badan itu. King Feng, ramuan apa yang hilang? Ruyan Liu bertanya cepat. Ada Sanako yang hilang dari resepnya, kata King Feng. Sanako. Sekilas kebingungan muncul di matanya. Jelas, ia belum pernah mendengar tentang ramuan Cina ini. Lagi pula, ia belum pernah mempelajari ramuan Cina sebelumnya. King Feng tahu bahwa Ruyan Liu tidak tahu apa-apa tentang tanaman itu. Ia menjelaskan, Sanako adalah akar tanaman. Akarnya digali setiap tahun antara Desember dan Maret. Kemudian, dicuci dan diiris. Ini akan membantu menyembuhkan masalah pencernaan dan membantu membakar kalori. Petik 2. Mata Ruyan Liu berbinar bahagia saat mendengar penjelasan King Feng. Ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengajaknya ikut hari ini. Ia tidak akan tahu apa-apa jika datang sendirian. King Feng, apakah resep ini masih bisa digunakan? Tanya Ruyan Liu. Saya akan menambahkan 300 gram Sanako ke dalam resep ini. Potensi penurunan berat badan akan berlipat ganda. Tentu saja masih bisa digunakan, kata King Feng sambil tersenyum. Dengan tambahan Sanako, manfaat penurunan berat badan dari teh akan menjadi 2 kali lipat. Ruyan Liu sangat bersemangat. Ia menyusuri toko-toko di pasar herbal Allwell untuk mencari herba terbaik. Mereka berjalan sebentar sebelum memasuki toko utama Allwell Herb Market. Toko itu megah dan luasnya setidaknya 100 kaki persegi. Lebih dari 3.000 jenis herbal dipajang di sana. Toko itu merupakan pemasok terbesar Allwell Herb Market. Cantik, ramuan apa yang kau butuhkan? Tanya seorang pemuda berpotongan rambut cepat kepada Ruyan Liu. Ia mengenakan setelan jas. Pemuda itu adalah seorang pramuniaga di toko tersebut. Ia segera menghampiri Ruyan Liu ketika melihatnya karena kecantikannya dan memilih untuk mengabaikannya. Saya butuh biji teratai, madu, halton, dan Sanako. Apa kalian punya? Tanya Ruyan Liu sambil tersenyum tipis. Dia tidak menyebutkan 300 gram air suling untuk melindungi resep dan juga karena perusahaan sudah memiliki air suling. Cantik, kami punya semua yang kamu butuhkan, tapi harganya lebih mahal. Biji teratai 100 dolar pon, madu 50 dolar pon, halton 5 dolar pon, Sanako 30 dolar pon, jawab pemuda itu. King Feng tidak memiliki pemahaman mendalam tentang harga herbal jadi dia meminta bantuan pada King Feng. King Feng mengerutkan kening. Ia berkata, harganya agak mahal. Dia sering membeli tanaman herbal Cina di masa lalu sehingga dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang harga tanaman herbal. Harga yang dicantumkan pemuda itu 2 kali lipat harga di toko lain. Meskipun harga di toko kami lebih mahal, semua herbal kami asli.
Terlalu banyak herbal palsu di toko lain. King Feng melihat-lihat herba di toko dan menyadari bahwa ia berkata jujur. Tidak ada herba palsu di toko itu. Meskipun herbalnya asli, harganya jelas terlalu tinggi. Perusahaan Ruyan Liu mungkin tidak akan bisa meraup untung dari teh penurun berat badan jika biaya persediaannya begitu tinggi. Bab 544. Konflik saat membeli herbal. Meskipun Ruyan Liu tidak tahu banyak tentang herbal Tiongkok, ia mempercayainya. Jika King Feng mengatakan herbal itu terlalu mahal, herbal itu pasti terlalu mahal. Saya butuh banyak ramuan ini. Bisakah Anda memberi saya harga yang lebih murah? Tanya Ruyan Liu. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, cantik, aku ingin memberimu harga yang lebih murah, tapi ini harga toko. Aku juga tidak bisa mengubah harganya. Dia hanya seorang asisten penjualan di toko itu. Orang yang bisa mengambil keputusan adalah manajernya. Ruyan Liu tentu saja tahu hal ini. Ia seorang pengusaha. Ia berkata, silakan hubungi manajermu. Saya akan bicara dengannya. Pemuda itu mengangguk dan masuk ke ruangan di belakang. Kemudian, seorang pria parubaya bertubuh gemuk berjas muncul. Pria gemuk itu bernama Da Chai Sun, dia adalah manajer toko. Wanita yang cantik sekali. Mata Da Chai Sun berbinar ketika melihat Ruyan Liu. Ia telah menjadi manajer di sini selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat wanita secantik itu. Wanita itu bagaikan peri yang keluar dari lukisan. Cantik, ku dengar kau sedang mencari jamu Cina, tanya Da Chai Sun kepada Ruyan Liu sambil tersenyum lebar. Ruyan Liu mengangguk dan berkata, ya, saya butuh biji teratai, madu, halton, dan sanako dalam jumlah besar. Harga Anda terlalu mahal, bisakah Anda memberi saya diskon? Mata Da Chai Sun berbinar dan dia berkata, tentu saja, tapi kau harus berjanji padaku sesuatu. Apa? Tanya Ruyan Liu sambil mengerutkan kening. Aku akan memberimu harga yang lebih murah jika makan malam bersamaku malam ini, kata Da Chai Sun sambil tersenyum. Da Chai Sun itu orangnya mesum banget. Dia sering ngebully pelanggan wanita di toko. Beberapa pelanggan wanita itu sering makan malam bareng dia dan ngasih dia beberapa keuntungan buat dapetin diskon di toko. Berkat usahanya yang sukses di masa lalu, tindakan Da Chai Sun menjadi lebih berani. Ia akan mencoba memanfaatkan setiap wanita cantik yang datang ke toko. Ia telah mengincar Ruyan Liu. Apa? Makan malam dengan pacarku. Kemarahan King Feng berkobar. Ia tahu betul niat jahat Da Chai Sun. Da Chai Sun, dia pacarku. Kamu mau makan malam dengannya? Tanya King Feng dingin. Da Chai Sun baru menyadari kehadirannya saat itu. Ia meliriknya dan mendapati bahwa pakaiannya sederhana. Karena tidak terlihat seperti orang kaya, Da Chai Sun berkata, kalau kamu mau harga lebih murah, satu-satunya cara adalah pacarmu makan malam denganku. Aku tidak akan memberikan diskon dengan cara lain. Da Chai Sun, kau pikir kau siapa? Kata King Feng sambil tersenyum dingin sambil berjalan ke arah Da Chai Sun. Saat itu, dia sangat marah. Dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Da Chai Sun. Teman, ini wilayahku. Apa yang ingin kau lakukan? Seru King Feng keras ketika melihat dia berjalan ke arahnya. Aku akan menghajarmu. Bajingan sepertimu pasti sudah memanfaatkan banyak wanita. Aku akan membantu membalaskan dendam mereka hari ini, kata King Feng dingin. Ekspresi Da Chai Sun berubah. Ia akhirnya menyadari bahwa King Feng ingin menghajarnya. Teman, aku peringatkan kau. Ini wilayahku. Kalau kau berani menyentuhku, kau tidak akan keluar dari toko ini hari ini, ancam Da Chai Sun. Baiklah. King Feng melambaikan tangannya ke arah wajah Da Chai Sun, seketika, wajah Da Chai Sun membengkak. Beberapa giginya copot dan sudut mulutnya berdarah. Pukulan King Feng penuh dengan kekuatan karena dia sangat marah. Bajingan, beraninya kau memukulku, kata Da Chai Sun dengan marah. King Feng tidak menjawab. Ia menendang perut Da Chai Sun dengan kakinya. Da Chai Sun terpental sejauh 8 meter dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia mengerang kesakitan tetapi tidak bisa bangun. Keributan itu cukup keras dan menarik perhatian semua orang di toko. Semua orang berkumpul di sekitar mereka untuk menyaksikan tontonan itu. Pelanggan-pelanggan ini berasal dari belasan kota berbeda. Beberapa adalah warga S-City, sementara yang lainnya berasal dari kota-kota lain. Namun, mereka semua tidak puas dengan Da Chai Sun karena Da Chai Sun akan mengenakan harga mahal atau melecehkan pasangan wanita mereka. Namun, toko ini merupakan toko terbesar di pasar. Pilihan herba di sana sangat lengkap dan memiliki beberapa herba khusus yang tidak tersedia di toko lain. Oleh karena itu, pelanggan tidak punya pilihan selain membeli herba dari toko ini. Para pelanggan bertepuk tangan dalam hati ketika melihat King Feng menghajar Da Chai Sun, namun, mereka juga mengkhawatirkan King Feng karena ini adalah wilayah kekuasaan Da Chai Sun. Keamanan, keamanan.
Orang ini memukuli saya. Pukuli dia, kata Dacai Sun kepada petugas keamanan toko. Belasan penjaga keamanan bergegas menuju King Feng dan mengepungnya saat mereka mendengar kata-kata Dacai Sun. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka bisa memprediksi nasib menyedihkan pemuda itu. 12 orang melawan 1 orang. Bahkan jika King Feng tidak mati, ia akan terbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa bulan. Anak muda, apa kau takut sekarang? Kalau kau berlutut memohon ampun dan meminta pacarmu menyiapkan makan malam untukku, aku akan melepaskanmu hari ini. Tapi aku tetap akan mematahkan salah satu kakimu, kata Dacai Sun ketika melihat King Feng dikepung belasan petugas keamanan. Babi gendut. Beraninya kau memanggilku babi. Dacai Sun marah. Meskipun gemuk, dia benci kalau orang lain memanggilnya gendut. Pergi dan patahkan kaki orang ini, kata Dacai Sun kepada para penjaga keamanan. Baik, manajer, jawab 12 petugas keamanan itu. Mereka dipekerjakan oleh toko, jadi wajar saja mereka harus menuruti perintah manajer. Belasan penjaga keamanan memegang tongkat dan mengayunkan tongkat mereka dengan ganas ke arah King Feng. Orang-orang di sekitar tampak iba. Mereka mengira King Feng akan segera menderita luka parah. Meskipun mereka merasa iba, mereka tidak mau ikut campur karena mereka hanyalah pelanggan toko. Mereka bukan tandingan para penjaga keamanan yang tinggi dan tegap. Kalian ini cari mati saja. Mata King Feng berkilat dingin saat menatap para penjaga keamanan. Tubuhnya bergerak bagai kilatan petir. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan petugas keamanan pertama. Di tengah tatapan tertegun petugas keamanan, ia meraih tongkat penjaga keamanan. Bab 545. Nona King Chengxia. Lepaskan tongkatku, teriak penjaga pertama dengan gugup karena sekuat tenaga ia tak bisa merebut kembali tongkatnya dari tangan Li. Li memperkuat kekuatan tangan kanannya dan mematahkan tongkat itu menjadi 2. Ia menggunakan ujung tongkat itu untuk memukul penjaga itu hingga tulang rusuknya patah. Penjaga itu terdorong mundur beberapa meter. Dia berhasil mematahkan tongkat itu menjadi 2, kekuatannya sungguh dahsyat. Kerumunan di sekitar mereka semua terkejut. Li Qingfeng tidak sempat melihat apa yang dirasakan orang banyak. Ia mengambil tongkat patah dan mulai memukul para penjaga. Li Qingfeng bergerak sangat cepat, dan para penjaga tidak sempat bereaksi. Setelah terkena pukulan Li Qingfeng, lengan, kaki, dan tulang rusuk para penjaga patah dan terdorong mundur. Mereka semua jatuh ke tanah, tubuh mereka berlumuran darah. Mulut orang banyak ternganga karena tak percaya. Mereka mengira Li Qingfeng akan dimarahi oleh para penjaga, tetapi ternyata para penjaga justru ditegur olehnya. King Feng Li tersenyum dan berjalan menuju Dacai Sun. Kau, apa maumu? Tanya Dacai Sun dengan nada takut. Bagaimana menurutmu? Kau baru saja meminta pengawalmu untuk mematahkan kakiku. Sekarang saatnya aku membalas budi. Li Qingfeng tersenyum, tetapi senyumnya seperti iblis. Semua orang menggigil ketakutan. Dacai Sun menjerit kesakitan karena King Feng Li patah kakinya. Kerumunan menjadi pucat setelah melihat ekspresi kesakitan di wajah Dacai Sun, pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Setelah mendengar pertengkaran itu, sebuah suara wanita bertanya. Seorang gadis cantik dan ramping berjubah ungu berjalan keluar. Gadis itu tak hanya cantik, tapi juga punya 2 payudara besar. Payudaranya tampak seperti bisa menyembul dari gaunnya kapan saja. Ada seorang tetua berkulit putih di belakang gadis itu. Tetua itu mengenakan setelan tang. Matanya berbinar, tangannya kasar karena kapalan, dan memancarkan aura yang kuat. Nona King Chengxia, pria ini membuat masalah dan mematahkan kakiku. Kau harus membalaskan dendamku, pinta Dacai Sun setelah melihat gadis itu. King Chengxia, nona muda dari Allwell Corporation, sangat cantik. Allwell Corporation adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas di Huaxia. Perusahaan ini memiliki bisnis yang bergerak di bidang rumah sakit, pemasok obat-obatan Tiongkok, dan mesin perhotelan. Perusahaan ini sangat terkenal. Allwell Medicine adalah perusahaan di bawah Allwell Corporation. King Chengxia datang ke sini hari ini untuk melihat perkembangan bisnisnya. Ia tidak menyangka akan ada orang yang membuat masalah di sini. Tuan, Anda telah memukul manajer kami, Sun, dan para pengawal kami. Saya hanya meminta Anda untuk meminta maaf dan membayar 1 juta sebagai hukuman, kata King Chengxia. King Chengxia adalah pemilik Allwell Corporation, tentu saja dia tahu bagaimana menjaga reputasi perusahaan. Dia melakukan segalanya untuk menguntungkan perusahaannya. Meminta maaf. Alis Li Qingcheng menegang dan berkata, Nona King Chengxia, kenapa aku harus minta maaf? Meskipun kamu cantik, kamu tidak seharusnya bicara omong kosong. Tuan, memukul orang itu salah. Bagaimana mungkin aku mengatakan omong kosong?
Lalu tahukah kamu mengapa aku memukul manajer Sun dan para penjaga? Tidak, saya tidak. Kalau begitu, biar ku beritahu. Aku kesini mau beli obat, tapi manajermu bilang dia harus kencan dengan pacarku supaya harganya lebih murah. Begini ya caramu menjalankan perusahaan? Tanya Li sambil menyeringai. Mendengar apa yang dikatakan Lily, King Chengxia mengerutkan kening. Dia jelas tidak tahu. Manajer Sun, apakah yang dikatakan pria itu benar? Tanya King Chengxia. Nyonya, saya. Daji Sun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebagai pemilik Allwell Corporation, King Chengxia cerdas. Dari nada bicara Dacai Sun, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Li Qingfeng mungkin benar. Meskipun ia berpikir dalam konteks perusahaan, ia tetap orang yang bermoral. Ia merasa tidak nyaman karena tahu apa yang dilakukan manajernya itu salah. King Chengxia, bukankah seharusnya kau minta maaf karena kalian salah? Tanya King Feng Li sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. King Chengxia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka salah dan merasa malu, dia tidak bisa meminta maaf kepada Lily di depan semua orang karena perannya. Tuan, Dacai Sun lah yang salah, bukan majikan kami. Tidak pantas meminta kami meminta maaf, kata tetua di belakang King Chengxia sambil berjalan keluar. Tetua itu sangat terampil dan tahu bahwa Li Qingfeng bukanlah orang biasa. Karena itulah ia datang untuk membantu majikannya. Kalian harus membayar kesalahan kalian. Dacai Sun berada di bawah majikan kalian dan majikan kalian tidak mampu mengatur bawahannya. Wajar jika majikan kalian meminta maaf. Pergi sekarang dan aku tidak akan bicara lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menyakitimu. Apakah itu berarti kau juga ingin melawanku? Kurasa tubuh tuamu tidak akan sanggup. Li Qingshan tersenyum dan mempermalukannya. Lily tidak mungkin pergi, bahkan jika dia berhadapan dengan CEO perusahaan. Mata tetua berkulit putih itu dipenuhi amarah. Sudah bertahun-tahun lamanya, tak seorang pun berani berbicara kepadanya seperti ini. Semua orang menghormati mereka dan King Feng Li adalah orang pertama yang memandang rendah mereka. Karena kau tidak tahu apa yang kau katakan, biarkan aku memberimu pelajaran hari ini. Tetua berkulit putih itu mulai memancarkan aura yang kuat dan berjalan menuju King Feng Li. Tetua itu memburu dan terbang langsung ke arah Lily, meninggalkan jejak kaki di lantai. Master level S, lumayan, pikir Lily. Sejujurnya, King Chengxia bukanlah orang biasa jika dia memiliki pengawal Master level S. Tapi, tidak peduli seberapa terkenalnya King Chengxia, King Feng Li tidak peduli. King Feng Li tidak bergerak dan menatap serangan tetua itu tanpa rasa takut. Kerumunan bingung mengapa Li King Feng tidak menghindar. Mungkin dia ketakutan setengah mati, tetapi tidak terlihat seperti itu. Bab 546. Permintaan maaf Nyonya Muda. Tetua itu juga kebingungan, tetapi serangannya tidak melambat. Tangannya mencabik udara dan langsung muncul di hadapan Li King Feng. Tetua itu ingin mencekik leher Li King Feng. Kau terlalu lambat. Li King Feng tersenyum. Tangan kanannya bagaikan kilat hitam dan langsung meraih tangan tetua itu. Apa? Dia memegang tanganku. Tetua itu terkejut. Orang lain tidak tahu seberapa cepatnya dia, tetapi dia sendiri tahu. Kecepatannya sebanding dengan angin topan. Tetua itu ketakutan dan tidak tahu seberapa kuat Li Qingshan karena dia berhasil meraih tangannya. King Feng Li mematahkan pergelangan tangan tetua itu setelah dia mencengkeramnya. Sang tetua menjerit kesakitan. Keringat sedingin kacang polong menetes di dahinya. Pemuda di depannya terlalu kuat dan ia tak mampu melawannya. Penatua Xia. King Chengxia berteriak setelah melihat tetua berkulit putih itu terluka. Tetua itu mendampingi King Chengxia selama 20 tahun dan menjadi pengawalnya. Hubungan mereka berdua sangat dekat. King Chengxia panik karena ia tidak menyangka orang sekuat tetua itu akan kalah. King Chengxia, kalau kau tidak minta maaf, aku akan mematahkan kakinya nanti. Garis bawah. King Feng Li garis bawah tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah King Chengxia memucat dan berkata, maaf, ini salah kami. Tolong bebaskan tetua Xia. Setelah King Feng Li mendengar permintaan maafnya, dia melemparkan tetua itu kembali ke tanah. Semua orang mundur selangkah setelah melihat betapa kuatnya Lily. Mereka tidak ingin menyinggung iblis ini. Penatua Xia, lukamu ini salahku. Melihat pergelangan tangan tetua yang patah, King Chengxia menangis. Nona muda, ini bukan salahmu. Ini salah tubuhku. Aku bahkan tak sanggup mengalahkan pemuda seperti dia lagi, kata tetua itu. Sang penatua mulai batuk setelah menyelesaikan kalimatnya. Darah hitam mulai mengalir keluar dari mulutnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Penatua Xia, apa yang terjadi? Tolong jangan menakutiku lagi. King Chengxia sangat gugup setelah melihat tetua itu mulai memuntahkan darah.
King Cheng, aku terluka saat muda dan tak pernah pulih. Luka di pergelangan tanganku mengaktifkan kembali luka sebelumnya. Aku mungkin akan segera mati. Penatua Xia, aku tidak akan membiarkanmu mati. King Cheng bodoh, suatu hari nanti manusia pasti akan mati. Aku tak akan bisa berada di sisimu lagi. Kau harus berhati-hati dan jangan terlalu keras kepala, kata tetua itu dengan penuh perhatian. King Cheng Xia mulai menangis keras dan sangat sedih. Tiba-tiba King Cheng Xia bertanya kepada orang banyak di sampingnya, siapa di antara kalian yang seorang dokter? Siapapun yang menyelamatkan Xia yang lebih tua akan diberi hadiah 1 juta yuan. Hadiah itu membuat semua orang gembira, tetapi tak seorang pun di antara kerumunan itu yang berprofesi sebagai dokter. King Cheng Xia kecewa karena tidak ada yang maju. Tepat ketika dia hendak menyerah, dia melihat Li King Cheng. Tuan, apakah Anda seorang dokter? Tanya King Cheng Xia. King Feng Li tersenyum dan berkata, ya, saya. Petik 2. Karena kamu seorang dokter, bisakah kamu menyelamatkan orang tuaku? Dia mau ngasih pelajaran. Buat apa aku menyelamatkannya? Asalkan kau bisa menyelamatkan orang tuaku, aku akan memberimu 1 juta yuan. Maaf. Sekalipun kau memberiku 10 juta yuan, aku tetap tidak akan menyelamatkannya. Tuan, saya tahu ini salah saya dan saya akan minta maaf lagi. Apa yang bisa saya lakukan agar Tuan menyelamatkan Xia saya yang lebih tua? Tanya King Cheng Xia. Ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Xianya yang lebih tua. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, aku punya 2 syarat. Pertama, manajer pemadam kebakaran Sun dan para penjaga. Kedua, setiap kali pacarku Ruyan Liu datang ke sini untuk membeli obat-obatan, kalian harus menjualnya kepadanya dengan harga terendah. Baiklah. Selama kau bisa menyembuhkan tetua Xia, aku akan melakukan apapun yang kau katakan, kata King Cheng Xia. Nyonya, Anda tidak bisa memecat saya. Wajah Dacai Sun berubah setelah mendengar bahwa King Cheng Xia menerima persyaratan dari King Feng Li. Bukan hanya gajinya yang tinggi, ia juga sering memanfaatkan wanita-wanita cantik yang datang. Ia tidak akan punya apa-apa jika dipecat. Dacai Sun, kamu dipecat. King Cheng Xia mengabaikan permohonannya dan langsung memecatnya. Tentu saja, King Cheng Xia juga memecat para penjaga itu. Demi menyelamatkan tetuanya, dia bahkan akan memecat semua orang di sini. Di mata King Cheng Xia, ada banyak sekali tenaga kerja yang tersedia di pasaran, tetapi hanya ada satu tetua Xia. Jika dia mati, maka dia akan pergi selamanya. Tuan, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Bisakah Anda menyelamatkan Xia yang lebih tua sekarang? Tanya King Cheng Xia dengan hormat. King Feng Li tersenyum dan berkata, tentu saja. Petik 2. Dia mengeluarkan 9 jarum perak dan berjalan ke arah tetua itu. Li King Feng berkata, jika tebakanku benar, meridian merusak saat kau bertarung dengan seseorang 20 tahun yang lalu. Benar, tebakannya benar, tetua berkulit putih itu mengangguk. Matanya dipenuhi keterkejutan, terlebih lagi ketika Li King Feng mengalahkannya. Tak seorang pun tahu tentang lukanya 20 tahun yang lalu, bahkan wanita simpanannya. Sungguh mengejutkan bahwa pemuda di depannya tahu. Tetua itu tidak memiliki harapan untuk sembuh, tetapi harapannya muncul kembali setelah mendengar apa yang dikatakan Lily. Jika dia bisa melihat lukanya, maka dia pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Meridianmu rusak dan tak pernah pulih. Meridian yang rusak menyusut dan menyumbat pembuluh darah, menyebabkan penyumbatan. Itulah sebabnya kau memuntahkan darah hitam. Kata-kata Li King Feng menjelaskan apa yang terjadi pada tetua itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lily, bahkan King Cheng Xia pun mengerti apa yang salah. Ia merasa pemuda di depannya sangat terampil dan mampu melihat apa yang salah dengan tetua itu hanya dengan sekali pandang. Bab 547. Ruyan, kamu harus diet. Bangku gelombang. Li King Feng mengeluarkan 9 jarum perak dan menusuk meridian yang rusak. Ada titik-titik akupuntur di dekat luka-luka ini, dan Li King Feng menusukkan jarum-jarumnya ke titik-titik tersebut. Setelah 9 jarum masuk, Lily mulai mengocok jarum-jarum itu perlahan, membuatnya bergetar. Sebuah kekuatan misterius merasuki tubuh tetua itu dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Aku merasakan mati rasa di tubuhku, kata orang tua itu. Benar. Itu berarti meridian yang menyusut mulai pulih, jelas King Feng Li. Sang tetua mengangguk. Ia juga merasakan meridiannya pulih sedikit demi sedikit. Meridiannya tidak lagi kaku. Lily terus menggetarkan jarum-jarum itu. Kekuatannya misterius dan mampu menyembuhkan meridian tetua yang rusak dan menetralkan penyumbatan. Setelah setengah jam wajah orang tua itu kembali memerah, itu tanda sirkulasi darahnya sehat. Li King Feng mengeluarkan jarum-jarum itu dan memasukkannya kembali ke sakunya. Ia berkata, meridianmu yang rusak sudah sembuh. Untuk bulan depan, usahakan untuk tidak terlalu banyak bergerak dan lebih banyak beristirahat.
Makanlah ginseng, sup sarang burung walet, sirip hiu, dan abalon untuk membantu pemulihanmu. Usahakan untuk tidak makan makanan pedas dan dingin. Sang tetua mengangguk dan berdiri. Ia merasa kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan Xia yang lebih tua, kata King Cheng Xia. Ia sangat berterima kasih. Nyonya Xia, sudah saatnya Anda memenuhi janji Anda. Ini kartu VVIP kami. Kapanpun Anda datang dan berbelanja, Anda akan mendapatkan harga termurah. Lumayan. Ruyan, ambil saja. Li Qingfeng menerima kartu VVIP itu dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Ia bahkan tidak melihat kartu itu. Xia Qingcheng tersentuh dan cemburu. Ruyan Liu sangat beruntung memiliki Li Qingfeng sebagai pacarnya. Allwell Corporation adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas di Huaxia, dan 10 teratas dalam penjualan obat-obatan Tiongkok. Kartu VVIP mereka bernilai ratusan ribu, tetapi di hadapan Li Qingcheng, kartu itu tidak berarti apa-apa, ia langsung memberikannya kepada Ruyan Liu. Hal ini membuat King Cheng Xia penasaran dengan status Li Qingcheng. Lili dan Liu Ruyan menulis daftar belanja dan memberikannya kepada Xia Qingcheng. Kemudian, keduanya meninggalkan gedung. King Cheng Li ingin tinggal lebih lama di toko, tetapi Ruyan Liu tidak mengizinkannya karena King Cheng Xia diam-diam memperhatikannya ketika mereka sedang melihat-lihat. Ia tahu betapa menawannya King Cheng Li karena kebanyakan gadis yang ditemuinya akan mulai menyukainya setelah beberapa interaksi. Li Qingfeng tertekan dan meninggalkan toko bersama Ruyan Liu. Hal ini membuatnya marah dan berkata, "Apa? Apa kau ingin berinteraksi lebih dalam dengan Nona King Cheng Xia?" "Tidak, kenapa aku harus? Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Tapi dia punya perasaan padamu." "Ruyan, apakah kamu cemburu?" tanya King Feng Li sambil tersenyum. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku hanya tidak suka cara dia menatapmu." Li King Feng kehabisan kata-kata. Ia merasa iri pada orang lain. Setelah mereka selesai berbelanja obat, pukul 19, Li Qingfeng mengantar Ruyan Liu pulang. "Kakak ipar, kamu datang?" tanya Jiao Liu dengan penuh semangat setelah melihat King Feng Li dan adiknya kembali. Jiao, kamu menjadi lebih cantik lagi." King Feng Li tersenyum dan berkata. Wajah Jiao Liu memerah setelah dipuji. Itu membuatnya malu. "King Feng, sudah larut malam. Kamu yang masak malam ini," kata Ruyan Liu. Lili mengangguk dan berjalan ke dapur. Ia memasak 4 hidangan, 2 jenis daging dan 2 sayuran. Lalu ia memasak sepanci bubur lagi. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi aroma lezat. Jiao Liu berteriak lapar dan bergegas ke dapur untuk mengambil piring-piring. Masakan King Feng Li terlalu lezat dan habis dalam hitungan detik. "Aku sudah kenyang sekali," kata Ruyan Liu sambil mengelus perutnya. "Ruyan, kamu harus melakukan diet," kata Li King Feng. "Apa? Ingin aku menurunkan berat badan?" Ruyan Liu tidak senang dan berkata, "Saya kurus, saya tidak perlu menurunkan berat badan." "Lihatlah dirimu, perutmu semakin membesar setiap hari. Aku tidak suka perempuan yang perutnya besar," kata Li King Feng dengan nada kesal. Ruyan Liu tidak mengizinkan mereka berhubungan seks baru-baru ini, dan Li King Feng sangat kesal karenanya. Ruyan Liu kesal. Gara-gara Li King Feng, perutnya jadi besar. Dia tidak berhak membicarakan perutnya. "Aku mau tidur." Ruyan Liu memelototi King Feng Li dan naik ke atas untuk tidur. Li King Feng bingung. Dia hanya bilang dia semakin gemuk, kenapa dia begitu marah? Dia tidak tahu kenapa dia begitu marah. "Kakak ipar, kau dalam masalah," kata Jiao Liu sambil tersenyum. Ia seperti rubah kecil. Jelas ia tahu kenapa adiknya marah, tapi ia tidak mau memberitahu King Feng Li. Jiao, apa yang terjadi?" "Aku juga tidak tahu." "Kau benar-benar tidak tahu?" Li King Feng menatap Jiao Liu. Ia pikir Jiao Liu berbohong, tetapi ia tidak bisa memaksanya untuk memberitahunya. Ruyan Liu naik ke atas untuk tidur, dan Li King Feng merasa bosan. Ia berdiri dan meninggalkan villa. Dia menyadari Jiao Liu mengikutinya ketika dia keluar. Dia bertanya, Jiao, kenapa kamu mengikutiku?" "Kakak ipar, aku tidak memberitahu adikku kalau Suelin datang untuk makan terakhir kali." "Kau sudah berjanji padaku," kata Jiao Liu. Lili berhenti, lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih." "Jadi, apa yang kau inginkan dariku?" "Kakak ipar, aku ingin pergi ke bar dan minum-minum denganmu," kata Jiao Liu. Ia sudah lama tidak pergi ke bar dan ingin pergi malam ini. Kebetulan, karena ada di sini, ia ingin mengajaknya. "Baiklah, aku akan pergi ke bar bersamamu." Li Qingshan tersenyum. Ia tidak bisa menolak karena rahasianya ada di tangannya. Ia hanya bisa menurutinya.
King Feng Li pergi ke bar bersama Jiao Jiao Liu dengan Maseratinya. Bab 548. Murid magang dibully. King Feng mengantar Jiao Jiao ke Dream Bar pada jam 8 malam. Dream Bar adalah salah satu bar terpopuler di Eastern Sea City. Banyak orang datang ke sini untuk minum, bernyanyi, dan bersenang-senang. Banyak mobil mewah terparkir di gerbang. Ketika baru saja memasuki bar, King Feng hampir merasakan gendang telinganya pecah karena musik yang memekakkan telinga. Banyak pemuda dan pemudi menari dengan liar di lantai dansa dan sangat bersemangat. "Guru, Anda di sini," gadis pelayan bar itu menyapa King Feng dengan gembira ketika dia masuk, karena dia jelas senang melihat gurunya. "Haruskah aku memanggilmu Koko atau Ling Meng?" tanya King Feng. "Guru, nama asli saya Ling Meng dan Koko adalah nama panggilan saya." "Anda boleh memanggil saya apapun yang Anda mau," jawab gadis bartender itu dengan malu-malu. Ia selalu liar, tetapi setiap kali melihat King Feng, ia akan malu dan detak jantungnya akan meningkat tanpa alasan. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Ling Meng, nama yang indah, cocok dengan nama bar itu," kata King Feng sambil tersenyum. "Ling Meng, kau sekarang bias terhadap kakak iparku. Bagaimana bisa kau melupakanku? Akulah yang membawa King Feng ke sini," Jiao Jiao melirik Ling Meng sambil berkata dengan marah. "Jiao Jiao, jangan marah. Aku akan membuatkan kalian berdua segelas koktail yang lezat," kata Ling Meng sambil tersenyum. Ling Meng sebenarnya sangat berterima kasih kepada Jiao Jiao karena ia tidak akan menjadikan King Feng sebagai gurunya dan belajar cara membuat koktail panah cupit jika Jiao Jiao tidak membawanya ke sini terakhir kali. Sekarang, bar tersebut memiliki lebih banyak pelanggan karena banyak orang datang ke sini terutama untuk koktailnya. Ling Meng mengeluarkan 2 gelas anggur dan menuangkan 30 ml vodka, 30 ml minuman persik, 60 ml jus nanas, dan 60 ml jus beri ke dalam masing-masing gelas, lalu mencampurnya setelah memasukkan es. Tak lama kemudian, 2 gelas koktail cupid Arrow siap disajikan. Gelas-gelas itu berkilau di bawah cahaya redup bar. "Guru, beritahu aku bagaimana rasa koktailnya," Ling Meng menatap King Feng dengan gugup. Meskipun dia sudah tahu cara membuat koktail panah cupid dan disetujui banyak pelanggan, dia tetap paling ingin disetujui oleh gurunya. King Feng mengambil gelas dan menyesapnya. Rasanya manis asam dan pedas, perpaduan yang sempurna. "Ling Meng, koktailnya enak sekali," puji King Feng sambil tersenyum. Alasan King Feng mengajari Ling Meng membuat koktail adalah karena Ling Meng terus belajar dan King Feng tidak bisa menolaknya. King Feng tidak menyangka murid kecil ini ternyata berbakat dan bisa membuat koktail sebagus itu. "Ling Meng, Jiao Jiao, kalian minum dulu. Aku harus ke kamar kecil dulu." Setelah memberitahu gadis-gadis itu, King Feng berjalan menuju kamar kecil. Dia harus buang air kecil karena banyaknya minuman yang dia minum malam ini. Bang! Ketika King Feng baru saja masuk ke kamar mandi, pintu bar didorong terbuka dengan kasar. Seorang pria parubaya masuk ke bar sambil memimpin sekelompok gangster. Pria parubaya ini berusia sekitar 40 tahun. Ia bertubuh besar dan tinggi dengan tato di lengannya. Wajahnya yang kasar membawa roh jahat yang membuat orang-orang di bar takut padanya. Pria ini bernama Qilang Jiang. Dia adalah bos men's bar yang juga sama populernya dengan Dream Bar di Eastern Sea City. Dulunya banyak pelanggan, tetapi belakangan ini mulai kehilangan pelanggan. Qilang mulai mencari tahu alasan mengapa barnya mulai kehilangan pelanggan setelah ia mulai membayar lebih banyak uang untuk menutupi kerugian tersebut. Ia menyadari bahwa pemilik Dream Bar, Liu Lisu, dan bartender Ling Meng telah menciptakan minuman baru yang menarik minat semua pelanggan. Karena itu, ia memutuskan untuk mengganggu bisnis mereka. "Liu Lisu, keluarlah. Aku akan menantangmu hari ini," Qilang mengumumkan dengan lantang sehingga semua orang bisa mendengar suaranya. "Qilang, apa yang kau inginkan? Apa kau mencoba mengganggu urusan kami?" Seorang wanita menawan turun dari lantai 2. Wanita ini berusia sekitar 40 tahun. Meskipun usianya sudah parubaya, ia tampak sangat memukau dengan warna kulitnya yang cerah dan bibir merahnya. Kerutan di wajahnya hampir tidak terlihat, yang juga menunjukkan bahwa ia pasti telah mencurahkan banyak upaya untuk merawat kulit dan tubuhnya. Ia mengenakan gaun merah yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sepatu hak tinggi merah yang dikenakannya juga menambah daya tariknya. Wanita cantik itu bukan orang lain, dia adalah pemilik Dream Bar, Liu Lisu. Perhatian Qilang tertuju saat melihat wanita cantik ini, tetapi dia langsung marah lagi saat teringat semua pelanggannya telah dicuri olehnya. "Liu Lisu, kau mencuri semua pelangganku. Kita harus membicarakan masalah serius ini hari ini. Qilang Jiang, kamu tidak masuk akal. Pelangganmu datang ke sini atas kemauan sendiri, aku tidak memaksa mereka." "Liu Lisu, aku tidak peduli. Sekarang semua pelangganku sudah datang ke tempatmu, lebih baik kau beri aku kompensasi," kata Qilang sambil tertawa kecil.
Liu Lisu sedikit mengangkat alisnya yang indah karena ia jelas-jelas kesal dengan pria ini. Ia tidak menyangka pria ini malah menganggap pelanggannya rugi, alih-alih bisnisnya yang gagal. Liu Lisu ingin marah, tetapi ia terintimidasi oleh puluhan gangster di belakang Qilang Jiang. Ia tahu bahwa pria ini juga seorang berandalan, selain memiliki bar dan banyak gangster antek. Barnya pasti akan hancur jika ia berurusan dengannya. Qilang, apa maumu? Aku bisa ganti rugi 10.000 yuan, kata Liu Lisu. Hanya 10.000 yuan. Liu Lisu, kau bercanda. Jika kamu merasa itu tidak cukup, aku bisa membayarmu lebih, 100.000 yuan. Liu Lisu, aku mau jujur sama kamu. Aku nggak butuh uang dari kamu, cuma satu orang. Siapa yang kamu inginkan? Saya ingin Ling Meng, kata Qilang sambil menunjuk Ling Meng. Qilang tahu Ling Meng telah merebut hati semua pelanggan dan membuat mereka datang ke Dream Bar dengan koktail Cupid's Arrow-nya. Jika ia bisa membawa Ling Meng ke barnya, pasti akan ada lebih banyak pelanggan yang datang. Liu Lisu mengerutkan kening karena tahu apa yang sedang dipikirkan Qilang. Namun, ia tidak akan memberikan Ling Meng kepada siapapun karena Ling Meng adalah harta karunnya untuk bar tersebut. Qilang, beri aku kesepakatan lain. Lagi pula aku tidak akan memberikan Ling Meng padamu, tegas Liu Lisu. Qilang tertawa getir kepadanya, Nyonya Ling Meng, saya harap Anda bisa meninggalkan Dream Bar dan datang ke bar pria kami. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin Anda bisa berjalan di jalan tanpa dipukuli. Bab 549. Menantang Ling Meng. Ling Meng merasa terancam dan mundur beberapa langkah setelah mendengar apa yang dikatakan Qilang. Qilang Jiang, apa yang kau lakukan? Beraninya kau mengancam bartenderku. Wajah Liu Li memucat dan tampak tidak puas. Dia tidak menyangka kalau lelaki ini akan begitu menyebalkan, mengancam Ling Meng di depannya seolah-olah dia tidak ada di sana. Liu Lisu, ayo kita bicarakan semuanya. Aku di sini untuk mengganggu bisnismu hari ini. Berikan Ling Mengmu atau kami akan hancurkan barmu, kata Qilang dengan angkuh sambil menunjuk para gangster di belakangnya. Dalam hal keamanan di bar, mereka semua dirobohkan oleh geng bahkan sebelum mereka masuk. Liu Lisu berteriak sambil menatap mereka dengan geram, Qilang Jiang, dasar brengsek tak tahu malu. Aku takkan pernah memberikan Ling Meng padamu. Kalau kau tidak memberi kami Ling Meng, aku bisa melupakan ini, asal kau bisa tidur denganku semalam saja, cibir Qilang dengan nada tidak senonoh. Qilang, kau berharap itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan barmu. Jangan lakukan itu. Liu Lisu panik. Qilang tertawa licik sambil berkata, Liu Lisu, aku bisa memberimu kesempatan terakhir. Aku baru saja merekrut bartender baru, dan jika Ling Meng bisa mengalahkannya, aku akan pergi dan tidak akan pernah membuat masalah lagi dengan barmu. Tapi kalau tidak, dia harus jadi bartender kita dan kau harus jadi wanitaku. Apa kau menerima taruhan ini? Liu Lisu panik ketika mendengar apa yang dikatakan Qilang dan mulai mempertimbangkan risiko taruhan ini. Ling Meng adalah bartender terbaik di Dream Bar sekaligus salah satu yang paling terkenal di kota Laut Timur. Seharusnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Qilang, aku akan menerima tantanganmu dan membiarkan bartendermu bersaing dengan Ling Meng, tapi aku harap kau menepati janjimu, kata Liu Li. Liu Li harus menerima tantangan Qilang karena itulah satu-satunya cara untuk menang. Ia pasti akan menghancurkan barnya dan mengambil Ling Meng darinya jika ia menolaknya. Beginilah kebiasaan para hooligan, mereka melakukan apa yang mereka mau dan tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya. Qilang tampak puas. Sebenarnya, alasan sebenarnya ia datang ke bar hari ini adalah untuk membiarkan bartender barunya bertanding melawan Ling Meng. Semua usaha yang ia lakukan sejauh ini hanyalah untuk menakut-nakuti semua orang di bar dan mengatur taruhan ini. Tao Jiang, kemarilah. Bersainglah dengan Ling Meng dengan keahlianmu sebagai bartender, Qilang tersenyum sambil mempersilakan orang di belakangnya untuk keluar. Tentu, sepupu, seorang pemuda berusia 20-an maju ke depan. Pemuda ini bertubuh rata-rata. Ia mengenakan pakaian kasual dan entah bagaimana terlihat mirip dengan Qilang. Ia adalah sepupu Qilang, Tao Jiang. Tao Jiang baru saja kembali dari luar negeri. Ia pernah menjadi bartender di sebuah bar di luar negeri dan telah menyempurnakan keterampilan meracik alkoholnya. Kali ini, ia terutama kembali untuk membantu sepupunya. Perhatian Tao Jiang teralihkan oleh kecantikan Ling Meng saat melihatnya. Ia berkata kepada Qilang, sepupu, aku akan mendapatkan Ling Meng jika aku memenangkan kompetisi. Qilang mengangguk dan berkata, tidak masalah, Ling Meng milikmu dan Liu Li milikku. Kita masing-masing dapat satu. Ling Meng merasa kesal ketika mendengar perkataan Tao Jiang. Ia mulai merasa sangat tidak suka pada pria ini. Semua orang di bar mulai berkumpul dan siap menonton kompetisi ini ketika mereka mendengar seseorang telah menantang Ling Meng. Teman-teman,
menurut kalian siapa yang akan memenangkan permainan ini, Ling Meng atau Tao? Ling Meng, tentu saja. Koktail buatannya tak tertandingi. Baiklah, aku juga berpikir begitu. Aku datang ke Dream Bar untuknya. Tao Jiang. Aku bahkan belum pernah dengar tentang orang ini. Kita semua mendukung Ling Meng. Bar itu pun ramai dengan diskusi. Sebagian besar pelanggan mendukung Ling Meng dan yakin dia akan menang. Mendengar begitu banyak orang mendukungnya, wajah mungil Ling Meng memerah. Ia merasa sedikit gugup sekaligus gembira karena ini pertama kalinya ia berkompetisi dengan seseorang. Meng, semoga berhasil. Kamu berhasil. Jiao Jiao menyemangati Ling Meng sambil mengangkat tinjunya. Ling Meng mengangguk percaya diri. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa King Feng akan melewatkan pertunjukannya karena ia pergi ke kamar mandi. Betapa senangnya jika ia bisa menyaksikan Ling Meng berkompetisi dengan yang lain dengan kemampuan mixingnya. Nona Ling Meng, silakan duluan, kata Tao Jiang setelah dia berjalan ke area bartender. Dia membiarkan Ling Meng memulai terlebih dahulu karena dia yakin dengan keterampilan mencampur yang dipelajarinya di luar negeri. Ling Meng mengangguk dan mengambil gelas. Ia menuangkan 30 ml vodka, 30 ml minuman keras persik, 60 ml jus nanas, dan 60 ml jus beri ke dalam gelas, lalu mencampur semuanya dengan es. Tak lama kemudian, segelas koktail Cupid's Arrow yang lezat pun siap. Bentuk hati merah di dalam minuman itu ditembus anak panah tajam, membuatnya tampak spektakuler. Wah, koktail panah Cupid yang luar biasa. Pemenangnya pasti Nona Ling Meng. Benar, Nona Ling Meng melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Lihat. Koktail Ling Meng sudah mempertahankan warnanya selama 5 menit. Nona Ling Meng pasti akan memenangkan kompetisi ini. Semua orang kagum dengan Ling Meng dan terus memuji keterampilannya dalam mencampur. Bagus, bagus. Aku tidak tahu kamu bisa membuat salah satu dari 10 koktail terbaik di dunia. Tao Jiang bertepuk tangan untuk Ling Meng dan sedikit mengagumi karyanya. Mixologi adalah spesialisasinya saat di luar negeri, yang membutuhkan banyak kerja keras. Ia tahu cara membuat koktail Cupid's Arrow ini, tetapi ia memutuskan untuk membuat koktail lain yang dapat menunjukkan keahliannya dalam meracik karena ia ingin mengalahkan Ling Meng. Tao Jiang, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang minuman keras karena kamu bisa tahu koktail apa itu. Tapi aku baru saja membuat koktail terbaik yang pernah kubuat, jadi kamu pasti kalah, kata Ling Meng bangga karena dia tidak takut pada Tao Jiang karena dia sudah menguasai koktail panah Cupid dari King Feng. Nona Ling Meng, Anda salah. Koktail Cupid's Arrow hanya menempati peringkat ke-10 sebagai koktail terbaik di dunia. Sekarang, saya akan menunjukkan peringkat ke-9, koktail Dry Martini, jawab Tao Jiang dengan percaya diri. Ling Meng dan yang lainnya tampak skeptis ketika mendengar apa yang dikatakan Tao Jiang. Koktail terbaik ke-9 di dunia adalah mahakarya yang sangat sulit dibuat yang hampir tidak ada orang di kota Laut Timur yang bisa membuatnya. Mungkinkah orang ini benar-benar tahu cara membuatnya? Dry Martini, seperti namanya TL, dalam bahasa Mandarin, mengubah minuman keras menjadi bentuk Pegasus setelah dituangkan ke dalam gelas. Rasanya jauh lebih keras daripada koktail Cupid's Arrow. Bahan-bahan koktail ini adalah, 1 gin kering, 1 sendok teh vermouth kering, 1 buah zaitun koktail, 1 botol martini, dan sedikit es. Tao Jiang mengeluarkan piala dan menuangkan vermouth kering, martini, dan sedikit es terlebih dahulu. Ia kemudian mengangkat pialanya dan menggoyangkannya ke udara. Dia bergetar begitu cepat sehingga satu-satunya hal yang dapat dilihat semua orang hanyalah lengkungan di udara. Bab 550. Giliran King Feng. Bartender yang sangat berpengalaman. Ling Meng tampak sedikit khawatir karena ia tidak menyangka Tao Jiang tidak hanya pandai meracik alkohol, tetapi juga ahli dalam meraciknya. Jelas ia sudah terlatih dalam hal ini sejak lama. Tao Jiang terus menggoyang-goyangkan piala ke kiri dan ke kanan di antara kedua tangannya. Kecepatannya cukup untuk meninggalkan bayangan-bayangan di udara. 3 menit kemudian, Tao Jiang meletakkan piala di atas meja dan mengumumkan dengan lantang, silakan lihat koktail Dry Martini saya. Ling Meng dan kerumunan itu serentak memandang ke satu arah. Mereka melihat seekor Pegasus putih sedikit mengangkat kepalanya ke atas di dalam piala. Sungguh mahakarya yang luar biasa. Ada Pegasus di dalam koktail itu. Itu memang koktail Dry Martini. Tao Jiang ini luar biasa. Bagaimana mungkin dia berhasil membuat koktail ke-9 terbaik di dunia? Benar. Sial, kukira Ling Meng akan menang. Ternyata dia kalah. Kerumunan terus berdiskusi sambil merasa kasihan pada Ling Meng. Mereka tahu koktail Dry Martini lebih populer dan lebih keras daripada koktail Cupid. Tao Jiang jelas memenangkan taruhan kali ini. Ling Meng, kamu kalah, kata Tao Jiang sambil menatap Ling Meng dengan mesum. Wajah Ling Meng memucat karena ia tak menyangka akan kalah. Lagi pula,
ia juga kalah taruhan yang diterima Liu Li. Qilang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Liu Li Su, bartendermu Ling Meng kalah taruhan. Kalian berdua harus ikut dengan kami sekarang. Liu Li panik karena ingin menolak, tetapi ia tidak jadi karena sudah menerima taruhannya. Sudah terlambat untuk berubah pikiran karena Ling Meng sudah kalah. Tapi dia juga tidak punya nyali untuk pergi ke bar pria bersama Ling Meng. Dia tahu itu wilayah Qilang dan Qilang tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. King Feng keluar dari kamar mandi. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ketika mendengar suara-suara dari kerumunan. Ketika dia berjalan ke meja resepsionis, dia melihat Jiao Jiao dan Ling Meng dikepung sekelompok gangster. Dia panik dan bertanya, Jiao Jiao, apa yang terjadi? Jiao Jiao tampak penuh harap ketika melihat King Feng. Ia menjelaskan kepadanya, kakak ipar, tolong bantu Ling Meng. Biar ku ceritakan. Setelah mendengarkan Jiao Jiao, King Feng tampak galak karena dia tidak menyangka kalau si Qilang ini begitu buas hingga dia benar-benar mencoba membawa Ling Meng bersamanya seperti ini di depan umum. Ling Meng, jangan khawatir, tidak ada yang akan membawamu pergi selama aku di sini, kata King Feng sambil berjalan ke sisi Ling Meng. Ling Meng mengangguk dan menatap King Feng dengan penuh rasa terima kasih. Ia mencoba memperingatkan King Feng ketika menyadari betapa menakutkannya musuh mereka, Qilang itu berandalan dan Tao Jiang itu bartender terlatih. Kau harus hati-hati. King Feng melambaikan tangannya seolah memberi isyarat agar dia berhenti khawatir. Dia bahkan tidak menganggap serius kedua pria ini. Qilang, aku beri kau satu kesempatan. Keluar dari Dream Bar sekarang juga, kata King Feng dengan tenang namun dominan, tangannya terlipat di belakang. Siapa kau berani bicara seperti ini padaku, teriak Qilang agresif. King Feng tersenyum samar, aku instruktur Ling Meng, aku tidak akan membiarkanmu mengambil muridku. Petik 2. King Feng Li, dia kalah dalam tantangan dengan sepupuku jadi dia harus pergi denganku, Qilang mencibir dan berkata dengan kasar. Lelucon apaan? Koktail dry martini buatan sepupumu itu sampah. Aku nggak akan biarin kamu bawa Ling Meng, kata King Feng dengan nada dominan. Qilang merasa tersinggung dan menjawab, koktail buatan sepupuku adalah koktail terbaik ke-9 di dunia. Apa maksudmu itu sampah? Qilang Jiang, aku tantang kamu bertaruh denganku. Aku akan menantang sepupumu untuk membuat satu koktail. Jika dia menang, dia boleh membawa Ling Meng bersamamu, tapi jika tidak, kamu dan sepupumu harus meminta maaf kepadaku sambil berlutut. Bagaimana menurutmu? Ya, tanya King Feng dengan tenang seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Qilang mencibir sambil berteriak, kenapa tidak? Bung, kalau kau kalah, aku akan mengambil Ling Meng dan Liu Li Su, dan kau harus minta maaf padaku sambil berlutut. Kesepakatan ya kesepakatan. Diam dan mari kita mulai, kata King Feng tenang sambil menumpukan tangannya di punggung. Sepupu, aku akan memberimu 100.000 yuan jika kau mengalahkan orang ini, Qilang berbalik dan berkata kepada Tao Jiang. Tao Jiang mengangguk dan menjawab dengan yakin, sepupu, percayalah padaku, aku akan menjatuhkan orang ini. Tao Jiang percaya diri dengan keterampilan mixingnya karena ia tahu ia bisa bersaing untuk posisi teratas dengan keterampilannya di Eastern Sea City. Tao Jiang mengambil piala dan menuangkan Tousan Gold, Dry Vermouth, Dry Martini, dan es masing-masing. Ia lalu terus menggoyangkan piala itu di udara. Tak lama kemudian, Tao Jiang membuat segelas Dry Martini lagi. Seekor Pegasus putih mengapung di dalam minuman itu seperti hidup. King Feng, giliranmu. Kuingatkan kau belum menjadi pesaingku dalam hal meracik alkohol, kata Tao Jiang percaya diri sambil menatap King Feng dengan jijik. Tanpa menghiraukan Tao Jiang, ia tersenyum dan berjalan ke bar. Ia mengambil gelas dan menambahkan 2 porsi Tousan Gold, Dry Vermouth, Dry Martini, dan 2 es batu. Kemudian, ia mulai mengocok gelas itu ke atas dan ke bawah. Hah, orang ini tidak tahu cara membuat minuman. Kenapa dia menambahkan 2 porsi bahan? Tao Jiang mencibir dengan nada menghina. Sejujurnya, 1 porsi saja sudah cukup untuk Dry Martini. 2 porsi akan mubazir. Tangannya terus bergerak secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada Tao Jiang. Semua orang yang mencoba mengamati gerakan tangannya sampai pusing. King Feng terus mengocok piala selama hampir 5 menit, yang berarti 2 menit lebih lama dari Tao Jiang. Ayah! King Feng meletakkan piala di meja bar dan berkata dengan tenang, silakan lihat koktail Dry Martini milikku. Semua orang melihat ke arah yang sama dan mereka takjub ketika melihat piala itu. Ada 2 Pegasus putih di dalam piala itu. 2 Pegasi. Tao Jiang ketakutan karena King Feng telah membuat 2 Pegasus di martininya sementara dia hanya bisa membuat 1. Tak diragukan lagi, kemampuan mixingnya jauh lebih hebat daripada Tao Jiang. Dalam kompetisi ini, ia memenangkan kompetisi. Ya, Guru,
Kerjamu hebat sekali, kata Ling Meng penuh semangat sambil bergegas menghampiri King Feng dan mencium pipinya. Sialan, gadis. Beraninya kau mencium kakak iparku, Jiao Jiao melotot ke arah Ling Meng dan mengeluh. Jiao Jiao, ini hadiah untuk guruku, kata Ling Meng dengan takut-takut. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.